Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak Nat Channel. Pada video kali ini kita akan membahas dan belajar tentang salah satu fitur Mikrotik, yaitu web proxy. Apa sih web proxy, kemudian apa keuntungannya, kemudian bagaimana cara mengkonfigurasinya, akan kita bahas lengkap pada video ini. Yang pertama kita bahas dulu adalah apa sih web proxy itu. Web proxy adalah salah satu fitur Mikrotik yang digunakan untuk menjembatani user yang akan mengakses ke internet. Kenapa perlu jembatan? Karena dengan adanya web proxy, kita bisa yang pertama menyaring konten-konten yang positif atau konten-konten yang negatif. Ini nanti bisa kita sharing melalui web proxy. Kemudian dengan adanya web proxy, kita akan lebih bisa menghemat bandwidth yang ada di jaringan internet kita. Itu tadi adalah penjelasan tentang web proxy. Sekarang bagaimana cara kerja web proxy? Oke, untuk cara kerja web proxy adalah sebagai berikut. Ini langsung kita praktekkan aja. Kita contohkan, ini adalah sebuah Mikrotik. Ini sebuah Mikrotik dengan tipe RB9412ND. Ini nanti yang akan kita coba untuk melakukan konfigurasi proxy-nya di sini. Jadi begini, cara kerja dari proxy. Proxy sudah ada di sini, tapi belum kita aktifkan. Bagaimana kalau kita sudah aktifkan proxy di fitur Mikrotik ini, yang ada di sini, yang ada di fiturnya Mikrotik ini? Ini ketika kita melakukan request konten di sebuah web browser, atau kita katakanlah mengetikkan sebuah alamat web. Sebuah alamat web itu nanti akan masuk ke proxy sebelum langsung ke internet. Nah, jadi dari komputer kita yang ada di laptop maupun di PC, ketika kita mengetikkan misalkan www.detik.com, ini request ini tidak langsung kepada internet atau kepada web server. Ini akan masuk dulu di proxy, akan masuk di sini, di router ini. Kemudian setelah masuk di sini, akan dibuatkan request baru dari sini. Jadi www.detik.com itu akan masuk di sini, kemudian sama proxy akan di-requestkan kepada internet atau kepada web server atas nama dirinya, atas nama proxy ini. Bukan atas nama user, tapi atas nama proxy. Kemudian sama proxy, setelah di-requestkan kepada web server atau internet melakukan respon, atau melakukan umpan balik, kemudian dikembalikan lagi kepada proxy. Internet ini atau web server ini tahunya bukan dari user, tapi tahunya yang request adalah proxy. Sehingga request yang diminta oleh proxy ini nanti responnya juga dikembalikan kepada proxy. Dari proxy ini dikembalikan kepada user. Jadi user bisa langsung mengakses www.detik.com. Ini adalah cara kerja dari web proxy. Terus kenapa kok harus melewati proxy? Keuntungan yang pertama, proxy ini bisa menyimpan request yang sudah diminta oleh user. Ketika user meminta request kembali dengan alamat yang sama, proxy tidak perlu ke internet, tidak perlu memintanya ke internet, tidak perlu memintanya ke web server. Cukup dari proxy-nya ini langsung direspon ke komputer user. Sehingga keuntungannya apa? Keuntungannya ketika proxy ini tidak ke internet, bandwidth kita akan lebih hemat. Kemudian yang kedua, dengan adanya proxy ini, kita bisa menyaring atau memfilter semua situs-situs atau konten-konten yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, keuntungan yang terakhir atau keuntungan yang ketiga ketika
menggunakan proxy, ini performa jaringan kita lebih aman. Oke, demikian video pembahasan tentang web proxy. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.